Kali pertanyaan, apakah konten remix di YouTube Short itu bisa dimonetisasi? Kita akan bedah di video kali ini, teman-teman ya. Dan oke, jadi kita kenalan terlebih dahulu. Ini salah satu channel saya juga yang mungkin akan membahas seputar ide konten di channel YouTube ya. Dan channel ini itu sudah mendapatkan 101.000 subscriber, dan jika teman-teman cek untuk channel ini, ya, ini sudah saya buktikan di 9 Agustus saya mulai bangun channel ini. Alhamdulillah ya, untuk saat ini itu sudah mendapatkan 101.000 subscriber, dan channel ini itu berfokus di konten, ide konten buat YouTube ya. Nah, nanti teman-teman juga jika pengen tahu nih untuk ide konten bisa cek di sini. Oke ya. Jadi untuk analitik sendiri teman-teman bisa perhatikan 3,2 juta kali tonton ya, 22.000 like dan juga suka ya. Tentunya di channel ini itu dulunya adalah konten YouTube Short ya. Dan untuk saat ini itu saya kembangkan seputar konten, ide konten ya, buat teman-teman yang mungkin baru mulai juga bisa belajar di sini. Oke, jadi itu sebagai referensi saja kepada teman-teman semua. Intinya di sini kita belajar itu sesuai dengan bukti ya. Jadi kita sudah buktikan, kita sudah praktekkan, dan tentunya apapun hasilnya itu juga akan kami bagikan. Nah, misalkan sebagai konten kreator ini juga kita harus melakukan sebuah riset ya. Jadi bisa membuktikan kepada teman-teman semua. Intinya ketika riset kami gagal, kami akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Dan juga ketika riset kami berhasil, kami juga akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Jadi intinya di channel ini kita nggak hanya ngomong doang tanpa melakukan sebuah riset ya, ataupun sebuah praktek ya. Jadi ya makanya kemarin sempat juga ya, ya ada beberapa mungkin konten kreator yang sejatinya itu juga masih pemula, tentunya menyarankan untuk konten-konten yang re-upload, tapi tentunya mereka itu nggak riset terlebih dahulu, apalagi sebuah konten-konten yang menggunakan musik ya, bahkan juga katanya bisa dimonetisasi. Itu sebenarnya kalau pribadi saya sendiri sesuai dengan riset saya, kalau musik ini sangat sensitif teman-teman, dimana setiap pemegang hak cipta ini bisa mengeklaim untuk video kita. Kalau konten re-upload musik itu malah lebih parah ya, itu akan lebih sulit dimonetisasi. Nah, kenapa? Karena seperti ini teman-teman, jadi setiap pemegang hak cipta musik ini kan beda musik, beda pemegang hak ciptanya. Di YouTube ini ya, kita bisa dimonetisasi dengan catatan pemegang hak cipta ini mengizinkan, artinya berbagi penghasilan ya, itu satu pemegang hak cipta. Nah, kalau musik ini kan banyak sekali pemegang hak ciptanya, belum tentu setiap pemilik ataupun pemegang hak cipta ini menyetujui musik mereka digunakan ya. Jadi ya tentunya sebenarnya kalau kita belajar channel YouTube ini kita harus riset terlebih dahulu ya. Kalau musik bisa dimonetisasi itu kalau feeling saya itu sulit ya, karena ya namanya pemegang hak cipta musik ini lebih sensitif ke copyright ya, ataupun pelanggaran hak cipta. Jadi kalau masalah konten-konten musik ya usahakan janganlah teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan fitur-fitur konten short, usahakan ya menggunakan dubbing ataupun suara sendiri. Intinya kenapa ya, jangan sampai teman-teman ini sia-sia sudah editing lama-lama ya, ujung-ujungnya nggak monetisasi, malahan teguran-teguran panduan komunitas di YouTube itu malahan semakin banyak. Itu akan mempersulit buat channel YouTube teman-teman ke depannya. Jadi saran saya ya kita melakukan riset yang wajar-wajar saja. Jadi jangan yang beresiko. Kalau musik ini beresiko ya, beresiko pelanggaran hak cipta dan juga panduan komunitas kalau sempat pemegang hak ciptanya ini mengklaim dari video kita. Oke, jadi itu sebagai gambaran saja teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau mau belajar itu channel-channel yang memang melakukan riset, mereka juga sudah membuktikan. Nah, itu saja kuncinya. Itu tergantung dari teman-teman mau percaya ya silahkan, nggak percaya juga nggak masalah. Kalau pribadi saya seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan bedah ya, apakah konten remix ini bisa dimonetisasi? Jawabannya tipis teman-teman. Nah, kenapa tipis? Karena yang meremix untuk konten kita ataupun menggunakan layar hijau itu kan ribuan orang ya, ribuan orang yang remix, dan itu bisa gagal monetisasi, dan penyebabnya adalah konten berulang. Nah, apakah saya sudah riset? Di sini saya tunjukkan kepada teman-teman. Saya masuk di aplikasi YouTube Studio, kita langsung masuk di bagian logo dolar di sini. Teman-teman bisa perhatikan kemarin itu saya sempat tembus sekitar 3 juta penayangan ya di konten short, dan teman-teman bisa perhatikan ini gagal monetisasi. Nah, ini saya dianjurkan untuk daftar monetisasi lagi di 20 Desember 2024. Artinya konten remix ini ya. Jadi ada salah satu konten remix saya yang menyebabkan untuk video short saya ini ditolak monetisasi. Ya, karena konten remix yang saya gunakan itu sebenarnya hanya ada 3 konten remix saja. Ya, dan alhasil gagal monetisasi. Dan di sini saya suruh mengajukan banding ya, tetapi ya karena memang kesalahan saya sendiri, ya intinya yang namanya konten remix ini akan
tipis ya untuk dimonetisasi. Mungkin kebanyakan kemarin sempat banyak yang diterima monetisasi, tapi untuk saat ini mungkin agak sulit karena sudah banyak sekali yang mengetahui fitur remix ini. Ya kalau untuk tujuan monetisasi mungkin kalau remix ini agak sulit teman-teman ya, tapi kalau tujuan untuk mendapatkan subscriber terlebih dahulu itu nggak masalah. Ya, tapi kalau tujuan monetisasi itu akan lebih rumit ya. Oke, jadi di sini ya untuk channel short saya kemarin saya ajukan setelah meninjau channel Anda menggunakan kombinasi sistem otomatis dan petugas peninjau, kami menemukan bahwa channel tersebut tidak mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Artinya di sini itu terkena pelanggaran konten berulang. Nah, apa sih itu konten berulang? Yakni konten yang hampir mirip-mirip ya, seperti konten duplikat, artinya sudah ada di YouTube, kita upload lagi. Nah, di sini kita itu tanpa memberikan perubahan. Nah, solusinya seperti apa? Ya agar nanti teman-teman menggunakan fitur remix tapi bisa dimonetisasi, usahakan tampil wajah dan juga menggunakan suara sendiri. Nah, itu akan lebih bagus ya. Kemudian di sini teman-teman bisa cek di bagian konten digunakan ulang. Konten ini bukan kreasi original dari channel ini. Nah, jadi sudah jelas ya. Dari YouTube ini mengetahui ya. Mungkin diambil dari sumber lain, digunakan ulang tanpa menambahkan komentar baru yang signifikan. Jadi anjurannya di sini agar konten kita bisa dimonetisasi. Ya untuk yang pertama adalah revisi yang ditambahi bumbu humor ataupun analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi. Jadi kita itu harus menambahkan ya bumbuhan untuk humor ya ataupun perbedaan dari konten aslinya. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Di sini banyak sekali. Kemudian untuk larangannya ya di sini ya video singkat dari komplikasi media sosial lainnya. Ini sudah banyak ya. Jadi mungkin sudah banyak juga yang menjelaskan. Nah intinya kita ambil sisi positifnya. Jadi konten remix ini kalau keseluruhan konten remix ya itu juga akan sulit dimonetisasi. Bahkan ya mungkin ada salah satu kreator juga yang monetisasinya dicabut ya, itu gara-gara menggunakan konten remix dan orang-orang banyak meremix dengan teknik yang sama. Nah itu kesalahannya teman-teman ya. Jadi banyak sekali untuk saat ini yang menggunakan fitur remix dengan kategori ataupun tanpa wajah menggunakan green screen dengan layar green screen yang sama, ya ujung-ujungnya dismonet teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Jadi apakah bisa dimonetisasi? Jawabannya bisa, tapi kalau untuk versi persenanya ya mungkin sedikit teman-teman ya, jadi tipis lah ya untuk kita bisa dimonetisasi di konten short ya, di bagian konten remix ya, kecuali yang remix itu hanya beberapa orang saja, kemudian kita sudah duluan nih untuk remixnya, jadi nggak masalah ya, biasanya bisa dimonetisasi. Tapi kan yang namanya remix ini kan terkadang banyak juga yang sudah meremix, jadi terkadang ya kita kalah teman-teman ya. Jadi kalau kita walaupun kita sudah duluan, tapi kalau kebanyakan yang meremix di video tersebut ya otomatis ya kita juga bisa gagal monet seperti ini. Dan ini sudah bukti ya teman-teman. Jadi kegagalan kami itu saya buktikan di sini, keberhasilan kami juga kami buktikan di sini. Ya intinya kita tidak hanya edukasi saja, kami juga melakukan sebuah riset. Intinya harapan kami ya teman-teman bisa mengetahui, oh yang seperti ini bisa gagal monetisasi, yang seperti ini bisa lolos monetisasi, itu kan sudah kami bahaskan. Dan untuk bukti monetisasi juga sudah saya bahas, teman-teman mungkin bisa cek di video saya sebelumnya. Ya, jadi cukup seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kedepannya. Tetap semangat. Ya, fokuskan video original ataupun video sendiri akan lebih efektif ya dibanding kita menggunakan fitur-fitur remix seperti ini. Gak masalah kita pakai untuk kejar subscriber, nggak masalah. Tapi kalau untuk tujuan monetisasi mungkin tipis. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.